Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ayub Somirul Arif dari SMP Negeri 2 Cidahu. Pada video pembelajaran sekarang kita akan membahas mengenai menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Sebelum ke materi, silakan kita amati video berikut ini. Setelah kita memahami dan mengamati apa yang terdapat dalam video tersebut, bahwa mengenai larangan kita untuk minuman keras, homer, atau yang mengandung alkohol, sudah jelas bahwa setiap yang Allah larang pasti di dalamnya ada kemudaratan. Baiklah, kita bahas langsung aja, apa sih itu minuman keras atau homer? Homer adalah minuman yang memabukkan atau minuman keras, miras. Orang yang mengkonsumsi homer dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri atau mabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan homer, miras tidak semata dari bahan apa, tidak semata dari bahan untuk membuat homer, tetapi lebih dari pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Homer yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran seperti ganja, arak, tuak, dan sejenisnya. Hukumnya adalah haram. Jadi intinya bahwa homer atau minuman keras adalah
segala sesuatu yang membuat seseorang menjadi mabuk dan mengakibatkan hilangnya akal pikiran. Bukan hanya minuman keras, ya, tapi bisa saja contohnya adalah pil, narkoba, atau yang lainnya. Selanjutnya, perintah untuk menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dijelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Adapun bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fazatanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat berikutnya, surat Al-Maidah ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, dari dua ayat tersebut dapat disimpulkan kandungan yang terdapat dalam kedua ayat tersebut. Yang pertama, bahwa menegaskan larangannya terhadap minuman khamar atau minuman keras, berjudi, mempersembahkan kurban untuk patung-patung, dan mengundi nasib merama. Secara tegas Allah melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Selanjutnya, dari apa yang tadi telah disampaikan, bahwa Allah melarang kita sebagai umat Islam ataupun umat-umat agama yang lainnya, bahwa bahaya minuman keras itu sangat besar sekali. Yang pertama, dilihat dari sudut psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa. Penyalahgunaan miras dan sejenisnya dapat mengakibatkan gangguan mental organik atau sindrom otak organik yang disebabkan oleh efek langsung dari miras dan yang sejenisnya terhadap susunan saraf pusat. Yang kedua, timbulnya keinginan yang tak tertahankan terhadap miras tersebut, dan jika perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya. Yang ketiga, timbulnya kecenderungan untuk menambah ukuran dosis sesuai dengan kondisi tubuh. Ataupun bahaya yang selanjutnya itu ketergantungan psikis, yaitu apabila penggunaan dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan, depresi, dan sebagainya, atau disebut dengan istilah gaulnya adalah sakau. Yang selanjutnya, menimbulkan ketergantungan fisik, yaitu apabila pengguna dihentikan akan mengakibatkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus miras. Penyalahgunaan miras juga akan menimbulkan komplikasi di bidang medik, di antaranya pada organ otak. Otak manusia, ketika manusia tersebut mengkonsumsi minuman keras, maka otaknya akan rusak. Hati atau lever, pencernaan, pankreas, otot, dan janin, gangguan nutrisi, metabolisme, dan resiko kanker. Jadi secara garis besar bahwa minuman keras sangat berbahaya buat tubuh kita. Padahal Allah
memberikan amanat kepada kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Contohnya, dalam Islam dijelaskan mengenai toharoh atau bersuci. Sebelum kita sholat, kita diwajibkan untuk bersuci atau berwudu. Nah, dengan tujuan bahwa umat Islam harus menjaga kesehatan. Nah, makanya sudah sangat jelas di sini bahwa Allah melarang kita umat manusia atau umat Islam khususnya untuk tidak boleh meminum minuman keras. Baiklah, selanjutnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar atau menghindari minuman keras? Yang pertama, jelas bahwa kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Bahwa harus ingat tujuan hidup kita di dunia ini adalah hanya untuk beribadah. Yang kedua, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Yang ketiga, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, menanamkan sifat yang baik dan memberikan contoh yang baik pada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Jadi intinya, yang pertama, ketika kita ingin terhindar dari minuman keras, yaitu kita harus tahu dan ingat kepada Allah dan tujuan hidup kita di dunia ini adalah hanya untuk beribadah. Yang kedua, menjaga diri kita dari hal yang sekiranya merusak. Dan yang terpenting di sini adalah menjaga pergaulan. Bergaulah dengan orang-orang yang baik. Yang kedua, yang dilarang oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 adalah judi atau al-maisir. Al-maisir artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah atau yang sering disebut dengan berjudi. Sedangkan menurut Imam Syaukani, setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain dinamakan berjudi. Sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa berjudi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan. Sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. Jadi intinya walaupun judi itu menguntungkan, tapi menguntungkan yang hartanya itu tidak barokah. Bahkan dalam sejarah tidak ada orang yang kaya hasil dari judi. Bahaya besar perjudian bagi kehidupan pribadi ataupun sosial antara lain, satu, masuk dalam lingkaran setan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan. Biasanya orang yang sudah kecanduan judi, dia tidak mau bekerja. Jadi dia berharap bahwa dengan hasil judi dia akan menjadi orang kaya. Padahal ketika dia menang pun itu setelah mengalami kekalahan beberapa kali. Jadi ibaratnya sama aja, bahkan lebih rugi lagi. Kemudian yang kedua, menimbulkan kemarahan dan permusuhan dengan sesama. Iya, jelas. Kenapa? Karena dengan judi itu ketika kita kalah pasti akan kesal. Karena harta kita habis, gitu kan. Orang lain mah senang, kita kalah gitu. Kemudian menghalangi fikir dan beribadah kepada Allah, jelas. Dengan berjudi ini salah satu perbuatan yang dimana melupakan Allah. Kemudian yang selanjutnya menyebabkan orang lalai kewajibannya terhadap diri dan orang lain dan penciptanya. Kalau misalkan orang yang sudah berumah tangga, dia lupa. Apalagi dia sebagai kepala rumah tangga.
dia lupa bahwa dia kewajibannya adalah mencari nafkah. Nah, dengan pikirannya bahwa dengan hasil judi dia bisa menafkahi keluarganya, maka dia akan malas untuk bekerja. Akhirnya setiap harinya dia akan terus selalu berjudi. Nah, bagaimana sih supaya kita terhindar dari judi? Satu, senantiasa beramal ma'ruf nahi mungkar di setiap saat. Berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah. Kemudian yang ketiga, senantiasa beristighfar dan mohon ampunan serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus perjudian. Yang keempat, senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban serta istiqomah baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada pecinta. Menyadari akan bahaya yang ditemukan dari judi. Dan yang terakhir, materi yang akan kita bahas yaitu pertengkaran tawuran. Nah, materi ini sangat penting karena dari tadi awal tentang minuman keras, judi, pertengkaran ini adalah salah satu kesatuan sikap atau perilaku atau perbuatan yang saling keterkaitan. Biasanya siswa-siswa yang ikut tawuran itu sebelumnya sudah mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Karena apa? Dengan tawuran tersebut, ya, yang terlibat dalam tawuran tersebut, dia akalnya hilang. Kenapa? Bisa saja dengan dia tawuran, kemudian dia bawa senjata tajam, kemudian dia melukai seseorang, bahkan bisa membunuhnya. Itu kenapa? Karena dia sudah hilang akalnya akibat dari minuman keras. Jadi pangkal atau awal dari eh, perjudian, pertengkaran ataupun tawuran itu adalah penyebab dari mengkonsumsi minuman keras atau khamar. Ya. Nah, di sini pengertian dari pertengkaran adalah berasal dari kata tengkar yang artinya berbantah atau bercekcok. Sedangkan pertengkaran sendiri adalah percekcokan atau perdebatan. Pertengkaran bisa berawal dari berbagai sebab yang biasanya dimulai dengan perselisihan akan hal kecil. Ya. Selain itu ego, keangkuhan, sikap tidak mau kalah dan sejenisnya pun bisa menimbulkan pertengkaran. Nah, kalau saya bisa simpulkan bahwa dari pertengkaran ini permasalahannya adalah karena orang tersebut hilang akalnya. Akalnya tidak terkendalikan atau nafsunya tidak terkendalikan. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang menyebabkan orang selalu bertengkar. Dia egois. Artinya apa? Ingin menang sendiri. Kemudian dia tidak mau mengakui kesalahannya kalau dia salah. Jadi dia merasa benar saja. Akhirnya kalau misalkan orang tersebut terus-menerus seperti itu, maka akan menimbulkan penyakit jiwa yang akan sulit disembuhkan. Karena itulah kita diminta untuk bisa memaafkan orang dengan segera dan bersikap rendah hati. Mau belajar untuk lebih memahami dan menerima orang lain apa adanya. Menghindari pertengkaran harus dilakukan secepatnya sebelum menjadi bola api yang menghanguskan banyak orang, termasuk kita sendiri. Artinya bahwa ketika kita tersulut emosi, segera kita harus beristighfar, kendalikan nafsu kita, dan ingat kepada Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 sudah jelas ya bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka, maka seakan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah, dalam surat Al-Maidah ini sudah jelas bahwa Allah menegaskan bahwa
tindakan kekerasan yang bisa berakibat keberpengaruhan sangat dilarang. Meskipun dalam ayat tersebut bahwa larangan membunuh itu ditujukan kepada Bani Israel, tapi intinya bahwa ini ditunjukkan kepada kita juga sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh, bukan hanya untuk Bani Israel saja. Walaupun memang dalam ayat tersebut ditujukan kepada Bani Israel. Kesimpulannya, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah sudah pasti ada mudorotnya. Sehingga kita sebagai manusia harus patuh dan taat pada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mungkin untuk video pembelajaran pada kali ini cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Bila itu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.